Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Saudara-saudara pendengar, bagi acara yang pertama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Harga minyak naik di tengah ketegangan setelah Iran menyita kapal Korea Selatan. Harga minyak naik tipis pada hari Selasa di tengah ketegangan setelah Iran menyita sebuah kapal Korea Selatan. Harga minyak mentah juga naik di tengah laporan bahwa kelompok OPEC Plus sedang mempelajari kemungkinan penurunan produksi bulan depan. Harga minyak mentah Brent diperdagangkan sekitar $52 AS per barel, sementara harga minyak mentah WTI sekitar $48 dan 50 sen per barel. Para pemimpin Teluk menandatangani perjanjian untuk mengakhiri blokade Qatar. Para pemimpin negara Teluk yang dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri boikot selama bertahun-tahun oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengatakan pada hari Selasa bahwa negara-negara Teluk telah menandatangani kesepakatan tentang solidaritas dan stabilitas regional pada pertemuan puncak yang bertujuan untuk menyelesaikan embargo 3 tahun terhadap Qatar. Arab Saudi pada hari Senin mengumumkan pembukaan kembali perbatasan darat dengan Qatar setelah perselisihan 3,5 tahun yang membuat Kerajaan Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan serta memberlakukan darat, laut dan udara blokade di negara Teluk. Puluhan orang ditangkap dalam pembersihan Hong Kong. Lusinan orang politisi dan aktivis dari pihak oposisi Hong Kong ditangkap pada hari Rabu pagi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional wilayah itu dan dituduh subversi atas pemilihan pendahuluan Demokrat yang diadakan di bulan Juli lalu untuk memilih kandidat mereka untuk pemilihan legislatif yang akhirnya dibatalkan. Sekitar 53 orang telah ditahan. Harian South China Morning Post melaporkan mengutip sumber polisi, penggerebekan yang dimulai pada pagi hari adalah tindakan keras terbesar sejauh ini di bawah Undang-Undang Keamanan yang diberlakukan oleh Beijing pada tanggal 30 Juni. Penangkapan massal yang dikonfirmasi oleh Partai Demokrat dan akun media sosial individu dari puluhan aktivis dan politisi lainnya yang ditangkap akan semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa Hong Kong telah mengambil tindakan otoriter yang cepat. Jerman memperpanjangkan penguncian virus corona hingga 31 Januari. Di Jerman, pemerintah federal dan negara bahagian telah sepakat untuk memperpanjang penguncian virus corona di negara tersebut. Peraturan penguncian saat ini termasuk penutupan sekolah sekarang akan diberlakukan hingga setidaknya 31 Januari. Dengan perpanjangan kuncian, aturan baru juga telah diperkenalkan. Mengumumkan aturan baru, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa kita harus sangat berhati-hati sekarang. Merkel mengatakan jenis baru dari virus corona yang lebih menular membuat situasinya lebih mendesak. Israel mengizinkan vaksin Moderna untuk digunakan melawan COVID-19. Israel telah mengesahkan vaksin Moderna untuk digunakan melawan COVID-19. Dengan persetujuan ini, Israel menjadi negara ketiga di dunia yang mensahkan vaksin tersebut setelah Amerika Serikat dan Kanada. Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat mengatakan Kementerian Kesehatan Israel mengamankan 6 juta dosis, menjamin 6 juta dosis vaksin. WHO kecewa dengan China yang tidak memberikan izin kepada para ahli virus corona untuk memasuki Wuhan. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan kekecewaannya atas China yang belum memberikan izin kepada para ahli internasional untuk mengunjungi Wuhan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan anggota tim ilmiah internasional tentang COVID-19 telah memulai perjalanan mereka, tetapi pejabat China belum memberikan izin yang diperlukan. Ia mengatakan misi tersebut adalah prioritas WHO dan Badan Kesehatan Global sangat ingin menjalankan misi tersebut secepat mungkin.
Kepala WHO mengatakan kunjungan para ahli sesuai dengan pengaturan yang dikembangkan bersama antara WHO, pemerintah China dan negara-negara yang akan dilalui tim dalam perjalanan mereka ke Wuhan. Beijing sebelumnya mengatakan akan memberi akses penuh kepada tim ahli WHO untuk menyelidiki asal-usul virus. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga mengecam Partai Komunis Cina karena terus menyebarkan disinformasi terkait COVID-19 dan menghalangi penyelidikan WHO. Pertemuan pertama Komite Pemantau Proyek Tingkat Tinggi untuk proyek-proyek yang didanai India diadakan di Dhaka. Pertemuan pertama Komite Pemantau Proyek Tingkat Tinggi untuk meninjau kemajuan proyek yang didanai oleh India dengan Gadis kredit dari India telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk memudahkan proses tender guna mempercepat pelaksanaan proyek. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi India di Dhaka pada hari Selasa, pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh Sekretaris Divisi Hubungan Ekonomi Kementerian Keuangan Bangladesh, Komisaris Tinggi India di Dhaka, Bangladesh, Pejabat Perdana Menteri, Kantor Departemen Keuangan, Divisi Layanan Keamanan dan Luar Negeri, Dewan Pendapatan Nasional NBR, Pemerintah Bangladesh dan Bank Exim India. Pertemuan tersebut menekankan bahwa kemacetan prosedural akan dihilangkan untuk memastikan dan menjamin implementasi proyek di bawah dana LOC India. Pihak Bangladesh meminta peningkatan konten material lokal dalam proses pengadaan dan revisi perjanjian LOC. Bangladesh adalah mitra pembangunan terbesar di bawah program Line of Credit India. Alexander Ellis diangkat sebagai Komisaris Tinggi Inggris yang baru untuk India. Alexander Ellis telah diangkat sebagai Komisaris Tinggi Inggris yang baru untuk India sebagai pengganti Sir Philip Barton. Ellis akan mengambil alih jabatannya bulan ini. Dia memegang portfolio Wakil Penasihat Keamanan Nasional di Inggris. Ellis sebelumnya juga pernah bertugas di Lisbon dan Brasil. Amerika Serikat membuat upaya bersama untuk mendukung kebangkitan India di panggung dunia, demikian dikatakan Ken Jester. Duta Besar Amerika Serikat untuk India, Ken Jester, mengatakan bahwa Washington berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan New Delhi. Berbicara pada acara perpisahannya di New Delhi pada hari Selasa, dia mengatakan Amerika Serikat telah melakukan upaya bersama untuk mendukung kebangkitan India di panggung dunia. Jester mengatakan bahwa strategi keamanan nasional Amerika Serikat menyambut baik kemunculan India sebagai kekuatan terdepan dan mitra strategis dan pertahanan yang lebih kuat pada tahun 2017 itu sendiri. Duta Besar Amerika Serikat yang akan keluar menegaskan bahwa kawasan itu membutuhkan stabilitas kepemimpinan dan model demokrasi untuk pembangunan yang tidak mengancam kedaulatan negara lain. Jester menambahkan bahwa India yang kuat dan demokratis adalah mitra penting untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di kawasan tersebut. Ia mengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik sangat penting bagi hubungan Amerika Serikat-India karena mengakui kenyataan bahwa India dan Samudra Hindia terkait erat dengan Asia Timur dan Pasifik. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini meningkat menjadi 96,36%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah meningkat menjadi 96,36% selama 24 jam terakhir. Sebanyak 21.314 pasien COVID menjadi sembuh. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah pemulihan telah meningkat menjadi 9.997.272. Beban kasus aktual saat ini hanya 2,19% dari total. Selama 24 jam terakhir, 18.088 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10.374.000. Pemerintah siap untuk meluncurkan vaksinasi COVID-19 secara nasional minggu depan. Pemerintah mengatakan berdasarkan masukan dari uji coba, pemerintah siap untuk memperkenalkan dan mengintroduksi vaksin COVID-19 dalam waktu 10 hari sejak tanggal izin penggunaan darurat. Lembaga DCGI pada hari Minggu telah mengumumkan persetujuan 2 vaksin untuk penggunaan terbatas di negara ini.
Pengarahan Media Sekretaris Kesihatan Pemerintah Pusat Rajesh Bhushan mencatat bahawa keputusan akhir ada di tangan pemerintah. Sekretaris tersebut mengatakan dalam setiap program imunisasi di India, produsen pertama-tama mengirimkan vaksin ke 4 toko vaksin utama di seluruh negara, dari mana itu diangkut dalam jumlah besar ke 37 toko vaksin di negara-negara bahagian dan kemudian itu ke distrik-distrik dan akhirnya ke puskesmas. Berbicara tentang vaksin, Direktur Jenderal ICMR Profesor Balram Bhargava mengatakan dalam kaitannya dengan penelitian di India, 1,600 peserta kelompok usia lebih dari 18 tahun direkrut. Data imunogenisitas mereka sedang dibuat. Perdana Menteri Modi mengadakan percakapan telefon dengan Perdana Menteri Inggeris Boris Johnson. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan percakapan telefon dengan Perdana Menteri Inggeris Boris Johnson kemarin. Perdana Menteri Johnson menyampaikan ucapan terima kasihnya atas undangan India untuknya sebagai tamu agung pada perayaan Hari Republik yang akan datang, tetapi menyesali ketidaksanggupannya untuk hadir mengingat konteks COVID-19 yang berubah yang berlaku di Inggris. Dia menegaskan kembali kini untuk mengunjungi India dalam waktu yang dekat. Modi mengungkapkan pemahamannya tentang situasi luar biasa di Inggris dan menyampaikan harapan terbaiknya untuk pengendalian cepat penyebaran pandemi. Dia berharap akan menerima Perdana Menteri Johnson di India pada kesempatan paling awal sesegera mungkin setelah situasi menjadi normal. Para pemimpin meninjau kerjasama yang sedang berlangsung antara kedua negara, termasuk di bidang penyediaan vaksin COVID-19 untuk dunia. Mereka menegaskan kembali keyakinan bersama mereka terhadap potensi kemitraan India-Inggris dalam konteks pasca Brexit, pasca COVID, dan setuju untuk bekerja menuju peta jalan yang komprehensif untuk mewujudkan potensi ini. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul India menyediakan bantuan kemanusiaan ke Fiji. India memiliki hubungan historis dengan Fiji. Hubungan ini dimulai pada tahun 1879 ketika para pekerja India dibawa ke Fiji di bawah sistem kontrak untuk bekerja di perkebunan tebu. Antara tahun 1879 dan 1916, sekitar 60,000 orang India dibawa ke Fiji. Dimulai pada awal abad ke-20, pedagang India dan lainnya juga mulai berdatangan di Fiji. Agitasi para pekerja dan laporan C.F. Andrews yang mengunjungi Fiji pada tahun 1915 dan 1917 menyebabkan penghapusan sistem perjanjian pada tahun 1920. Saat ini, dari 900,000 penduduk, 37% adalah orang-orang asal keturunan India. Sebelum kemerdekaan Fiji pada tahun 1970, India memiliki komisaris sejak tahun 1948 untuk menjaga kepentingan orang-orang yang berasal dari India. Jabatan komisaris ditingkatkan menjadi komisaris tinggi setelah kemerdekaan. Kedua belah pihak berbagi hubungan yang kuat dan dinamis. Kunjungan tingkat tinggi telah dilakukan dari India dan Fiji. India mengirimkan 2 kiriman bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak angin topan yang telah mencapai Fiji. Negara kepulauan itu dilanda angin topan tropis kategori 5 Yasa pada 17 dan 18 Desember tahun 2020 yang menyebabkan kerusakan parah dan kehancuran infrastruktur penting. Materi bantuan yang dikirim oleh pemerintah India yang terdiri dari perlengkapan tempat tinggal dan kebersihan akan memberikan bantuan segera kepada komunitas yang terkena dampak angin topan. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi, lebih dari 6 ton persediaan bantuan dikumpulkan dalam waktu singkat oleh Pasukan Tanggap Bencana Nasional iaitu NDRF India dan diterbangkan ke Fiji dengan bantuan perusahaan penerbangan Air India dan Fiji Airways melalui kota Sydney di Australia. Ini dimungkinkan berkat kerjasama yang efektif di antara berbagai lembaga di 3 negara untuk mengirimkan materi bantuan ke Fiji dalam waktu singkat.
mencerminkan hubungan yang mengakar dan bersahabat. India dengan tegas mendukung Fiji selama masa krisis dan kehancuran yang disebabkan akibat bencana alam seperti angin topan tropis Winston pada tahun 2016. Materi bantuan yang dikirim sekarang setelah angin topan tropis Yasa menyeruti komitmen India untuk menyediakan kemanusiaan bantuan dan bantuan bencana kepada negara asing yang ramah sebagai penanggap pertama. Pengurangan dan manajemen risiko bencana adalah pilar penting dari inisiatif India Samudra Indo-Pasifik yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada November tahun 2019. India tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada upaya Fiji untuk memulihkan mata pencarian masyarakat yang terkena dampak dan membangun infrastruktur yang tangguh. Dalam memenuhi pengumuman yang dibuat oleh pemerintah India atas bantuan hibah kepada masing-masing negara Forum Kepulauan Pasifik, India memberikan dana kepada Fiji untuk 5 mobil Toyota untuk Fiji. Polisi 500 mesin jahit, 5 kendaraan ambulans untuk rumah sakit, 134 tangki air untuk sekolah dasar dan menengah atas, dan kendaraan perpustakaan keliling untuk perpustakaan keliling kota Suva City, Carnegie, 4x4 double cab untuk Asosiasi Produsen Railway dan Penang Ken, perbaikan jalan di Kufa dekat Suba, dan peralatan dan buku-buku untuk sekolah tinggi keperawatan dan pendidikan kesihatan TESE Sangam di Labasa. Bantuan proyek pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada Universitas Nasional Fiji pada bulan April 2012 untuk pembelian 5 set unit pemecah tebu bermotor dengan aksesori terkait, dan kepada Yayasan Ginjal Fiji pada bulan April 2012 untuk pembelian mesin dan peralatan dialisis untuk pusat dialisis yang baru. Hibah juga diberikan pada bulan Januari tahun 2014 untuk pembelian obat-obatan dari India dengan total biaya sebesar $1 juta. Bantuan total $100,000 Amerika Serikat pada bulan Februari tahun 2009 setelah angin topan Thomas pada bulan Maret tahun 2010, $200,000 AS pada bulan Juli tahun 2012 menyusul banjir pada Januari dan Maret 12, dan $100,000 AS pada tahun 2013 setelah angin topan Ifan diberikan oleh India ke Fiji. Pemerintah Fiji telah memberikan sebesar $30,000 Fiji kepada India pada bulan Oktober tahun 2005 setelah gempa bumi di Kashmir. Jalur kredit India memberikan sebesar $50,4 juta AS. Jalur kredit diperpanjang pada bulan Juli tahun 2005 untuk peningkatan kualitas pabrik gula di Fiji. India menawarkan 55 slot di bawah India Kerjasama Teknis dan Ekonomi India dan 30 slot di bawah TCS Colombo Plan ke Fiji untuk kursus pelatihan jangka pendek di berbagai institusi India. Selain itu, 40 slot untuk Angkatan Laut dan 10 slot untuk Angkatan Darat telah ditawarkan kepada personel-personel pertahanan Fiji untuk program pelatihan jangka pendek dan jangka panjang sepanjang tahun. Beasiswa juga tersedia di banyak institusi pendidikan untuk pelajar-pelajar Fiji di India. Sekian saudara pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial.